Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini mari mendengarkan renungan firman Tuhan untuk menuntun hidup kita. Mari kita berdoa. Kami percaya tuntunan Allah ada atas kami ketika kami mau mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus berbicaralah, Roh Kudus pakai kami untuk kami dapat menjadi teladan, bahkan menjadi sarana Tuhan untuk menyatakan kemuliaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan berjudul membangun iman yang kuat di dalam Kristus. Ayat firman Tuhan terambil dalam Yudas pasal 1 ayat 20 sampai dengan 21. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, Yudas 1 ayat 20 sampai 21 adalah sebuah dorongan untuk umat percaya agar terus memperkuat iman mereka di tengah tantangan dunia yang penuh godaan dan penyimpangan. Ayat ini memberikan 3 langkah praktis untuk membangun iman yang kuat di dalam Kristus. Membangun iman, berdoa dalam Roh Kudus, dan hidup dalam kasih Allah. Yang pertama adalah membangun iman di atas dasar yang suci. Yudas mengingatkan kita untuk terus membangun iman kita. Iman adalah fondasi kehidupan Kristen yang harus diperkuat setiap hari melalui firman Allah, ibadah, dan persekutuan dengan sesama orang percaya. Seperti seorang tukang bangunan yang terus bekerja sampai bangunan selesai, kita pun harus terus bertumbuh dalam iman hingga kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kemudian berdoa dalam Roh Kudus. Berdoa adalah cara untuk memperkuat hubungan kita dengan Allah. Yudas mengingatkan bahwa doa yang efektif adalah doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Doa dalam Roh Kudus berarti berserah kepada tuntunan Roh Allah dalam setiap doa kita. Bukan hanya menyampaikan keinginan pribadi, tapi juga mencari kehendak Tuhan dan mengikuti setiap perkataannya. Yang ketiga adalah hidup dalam kasih Allah. Yudas menekankan pentingnya memelihara diri dalam kasih Allah. Ini berarti menjaga hati dan pikiran kita tetap fokus pada kasih Tuhan yang melimpah dan mengalirkan kasih itu kepada orang lain. Hidup dalam kasih Allah juga berarti menjauhkan diri dari dosa yang dapat merusak hubungan kita dengannya. Hidup dalam kasih Allah berarti kita merasakan pertolongan Tuhan setiap waktu. Kemudian yang terakhir adalah menantikan rahmat Kristus. Sebagai orang percaya, kita hidup dengan pengharapan yang pasti akan kedatangan Kristus. Pengharapan ini memberikan kekuatan untuk tetap setia dalam iman, meskipun dunia di sekitar kita penuh dengan tantangan. Rahmat Tuhan Yesus adalah jaminan kehidupan kekal bagi kita yang setia. Jadi, mari perkuat iman kita setiap hari. Membaca, merenungkan, dan mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Jangan biarkan iman kita stagnan dalam kehidupan pertumbuhan iman kita. Kemudian berdoa dengan keintiman, luangkan waktu khusus untuk berdoa. Bukan hanya untuk meminta, tetapi juga mendengar suara Tuhan, mendengar tuntunan Tuhan, dan mendengarkan arahannya. Kemudian hidup dalam kasih. Jadilah saluran kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita melalui tindakan nyata, bukan hanya sekedar perkataan. Kemudian tetap berharap jalani hidup kita dengan keyakinan akan janji Allah, bahkan di tengah situasi yang sulit, bahkan mungkin di tengah permasalahan kehidupan, dalam pekerjaan yang mungkin terasa sulit untuk kita, hubungan relasi dengan teman-teman yang sulit, atau mungkin kesehatan kita, mungkin sakit yang menghampiri kita, atau mungkin hubungan dalam rumah tangga. Mari kita andalkan Tuhan. Mari kita tetap berfokus pada Tuhan. Mari kita tetap membangun iman yang kuat di dalam Kristus,
supaya kita dapat melihat karyanya, melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, jadikan kami bangunan yang kuat secara iman, melalui kebenaran firman Tuhan, melalui iman kami kepadamu. Sekalipun mungkin banyak masalah yang akan kami hadapi, tapi kami percaya pertolongan Tuhan nyata, pertolongan Tuhan itu terjadi dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati kami hari ini, berkati apa yang kami kerjakan, berkati setiap pergumulan kami, apa yang menjadi harapan kami. Tuhan dengarkan dan Tuhan jawab. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.